Shalom, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin sharing apa yang saya dapat dari Matius 10. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kita di sini. Tuhan, sekarang saya akan sharing dari Matius 10. Tuhan tolong agar Matius 10 bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sebelum itu mari kita dengarkan Alkitab Suara. Kemudian Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kepada mereka kuasa atas roh-roh najis untuk mengusir roh-roh itu dan untuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Lebeus yang disebut Tadeus, Simon orang Kanaan dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus dan memberi tugas kepada ke-12 murid ini. Katanya, "Janganlah kamu pergi ke jalan bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan janganlah masuk ke kota orang-orang Samaria. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Ketika kamu pergi, beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, bangkitkanlah yang mati, usirlah roh-roh jahat. Kamu sudah menerimanya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa persediaan uang, baik emas, perak, ataupun tembaga di dalam sabukmu, ataupun tas perbekalan untuk perjalananmu, ataupun 2 helai pakaian, ataupun kasut, ataupun sebatang tongkat. Sebab seorang pekerja layak mendapat upahnya. Ke kota atau desa manapun kamu masuk, periksalah siapa yang layak dan tinggallah di rumahnya sampai kamu berangkat lagi. Dan ketika masuk ke dalam sebuah rumah, berilah salam. Jika rumah itu sungguh layak, biarlah damai sejahteramu turun atasnya. Sebaliknya, jika tidak layak, biarlah damai sejahteramu kembali kepadamu. Siapa saja yang tidak menerima kamu ataupun tidak mendengarkan perkataanmu, ketika kamu keluar dari rumah atau dari kota itu, kebaskanlah debu dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, negeri Sodom dan Gomora akan lebih baik keadaannya daripada kota itu. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Namun berhati-hatilah terhadap orang-orang itu, sebab mereka akan menyerahkan kamu kepada Sanhedrin dan mereka akan mencambuk kamu di dalam sinagoga-sinagoganya. Dan kamu akan digiring ke hadapan para gubernur dan juga raja-raja oleh karena aku, sebagai kesaksian terhadap mereka dan terhadap bangsa-bangsa. Namun kapanpun mereka menyerahkan kamu, janganlah merasa khawatir mengenai apa atau bagaimana yang harus kamu katakan. Karena apa yang harus kamu katakan itu akan diberikan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu yang berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, dan ayah akan menyerahkan anaknya, dan anak-anak akan bangkit melawan para orang tua dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi siapa bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Bila mana mereka menganiaya kamu di dalam kota ini, larilah ke kota yang lain. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu sekali-kali tidak akan selesai melawat kota-kota Israel hingga Anak Manusia datang. Seorang murid tidaklah melebihi gurunya ataupun seorang hamba melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid bahwa ia menjadi seperti gurunya dan seorang hamba seperti tuannya. Jika mereka memanggil majikan itu Beelzebul, betapa lebih buruk lagi seisi rumahnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut akan mereka, sebab tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan, dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui.
Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang kamu dengar dengan telinga, beritakanlah itu di atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun lebih takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor 16 dinar? Namun seekor pun dari mereka tidak akan jatuh ke tanah jika tidak dikehendaki Bapamu. Dan bahkan rambut kepalamu itu terhitung seluruhnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi, siapapun yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkalnya di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Janganlah kamu mengira bahwa aku datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai, tetapi pedang. Karena aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya dan anak perempuan dari ibunya, serta menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh seseorang adalah seisi rumahnya. Siapa yang mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang mengasihi anaknya baik laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya demi aku, ia akan mendapatkannya. Siapa yang menerima kamu, ia menerima aku. Dan siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Siapa yang menerima seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah seorang nabi. Dan siapa yang menerima orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi minum air sejuk secangkir saja kepada seseorang yang kecil ini, sebab ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia sekali-kali tidak kehilangan upahnya. Jadi inti apa yang saya dapat dari Matius 10 adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama saya akan bahas adalah benefit-benefit menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama, kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyiapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu tak memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Jadi kita tidak boleh mengambil keuntungan dari itu dan kita juga nggak boleh pelit. Yang kedua, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kita. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dari sini kita juga tahu bahwa Tuhan yang akan mencukupi segala yang kita butuhkan dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan kata-katanya dalam mulut kita. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Selanjutnya, benefitnya kita juga dihargai Tuhan. Dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Selanjutnya aku akan membahas tas-tasnya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat.
Yang kedua, tasnya diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang ketiga, kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi intinya kita harus menjadi kesaksian tentang Tuhan Yesus dari apa yang semua kita lakukan. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu di atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kita harus tetap memberitakan apa yang Tuhan beritahu kepada kita agar nama Tuhan dimuliakan. Yang pertama, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Yang kedua, challenge adalah untuk menderita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya atau laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Yang terakhir adalah reward yang kita dapat dalam menjadi murid Tuhan Yesus adalah setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Kedua, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Ketiga, barang siapa yang menyambut kamu, ya menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ya menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena yang muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Jadi gimana? Apakah masih berminat menjadi murid Tuhan Yesus? Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.